Ada orang nanya, sampai kapan Mas fokusnya? Buat saya dua, sampai profit atau bangkrut. Kita mulai. Apa aja 5 pola bisnis online yang berkelimpahan? Berkelimpahan di sini maksud saya adalah sudah omsetnya di atas 100 juta, sudah mungkin tercukupi kebutuhan dasarnya kita ya. Yang saya perhatikan apa? Dari 100 juta pertama ke 100 juta kedua, itu nggak gitu sulit ya. Yang sulit itu dari 0 ke 100 juta pertama, itu yang sulit. Pembeda nomor 1 yang selalu saya perhatikan adalah fokus. Ya, selalu jawabannya fokus. Fokus dulu, fokus dulu, fokus dulu. Ya, banyak yang nanya ke saya, Mas, aku jual madu, di saat yang sama saya jual kaos, Mas, saat yang sama saya jual pulsa, Mas. Yang saya jual yang mana? Ingat, di saat Anda mengejar 2 kelinci, Anda tidak mengejar satu pun. Saya ulangi, saat Anda sedang mengejar 2 kelinci, Anda tidak mengejar satu pun. Jadi jangan kejar 2 kelinci, kejar satu aja, fokus sampai dapat. Oke? Kenapa ini penting? Kita lihat list Forbes 400 ya. Sebuah daftar yang berisi orang-orang terkaya versi majalah Forbes. Perhatikan dari 10 ini, 60% dari 10 ini itu memiliki kesamaan, memiliki pola yang sama. Nah, apa kesamaan antara Bill Gates, Warren Buffett, Larry Ellison, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, dan Larry Page? Yang pertama, mereka semua fokus di satu bisnis. Perhatikan, Bill Gates hanya Microsoft, Warren Buffett hanya Berkshire Hathaway, Larry Ellison hanya Oracle, ya, Jeff Bezos hanya Amazon, ya kan? Mark Zuckerberg hanya Facebook, dan Larry Page hanya Alphabet atau Google. 6 dari 10 orang terkaya dunia itu sangat fokus sama bisnisnya. Dan sisanya, 4 yang lain tadi itu pun awalnya fokus hanya satu bisnis sebelum mereka merambah ke bisnis lain. Ada orang nanya, sampai kapan Mas fokusnya? Buat saya 2, sampai profit atau bangkrut. Ya. Saya nggak akan berhenti kecuali saya mencapai 2 itu. Nah, kelebihan kedua apa? Selain mereka fokus satu bisnis, ke-6 orang ini sudah melakukannya lebih dari 10 tahun. Di satu bisnis yang sama. Bayangin, Microsoft berusia 41 tahun. Ya. Berkshire Hathaway berusia 177 tahun. Dia dibeli sama Warren Buffett. Larry Ellison 39 tahun. Mark Zuckerberg 12 tahun. Bayangkan, ya. Larry Page, Alphabet atau Google itu 18 tahun. Jadi semua sudah lebih dari 10 tahun. Ya. Jadi kalau Anda yang fokus baru 2 bulan, 3 bulan terus sudah aduh Mas, kayaknya nggak profit, Mas. Ya, mereka sudah 10 tahunan gitu ya. Mungkin di awal juga nggak profit, kita kan nggak tahu kan gitu. Jadi lakukanlah jangka panjang. Artinya apa? Kalau kita perhatikan pola yang sama berulang semua di bisnis online yang lain, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Perhatikan bisnis online yang besar, semua fokus dan semua melakukannya dalam waktu yang panjang. Ya, tidak instan. Nah, pertanyaan pertama, apa satu hal yang akan Anda kerjakan hingga 10 tahun mendatang? 10 tahun lagi Anda pengen dikenal sebagai penjual apa gitu dia kasarnya. Pola kedua, bisnis yang omsetnya di atas 100 juta itu menarik bagi pasar. Artinya apa? Bagi target pasarnya dia sangat menarik. Nah, bagaimana cara menariknya? Saat ini semua bisnis adalah bisnis media. Ya, kita semua punya kuasa yang sama, kita semua punya akses yang sama, kita semua punya tools yang sama ke media. Ya, paling nggak sosial media ya, Facebook, Twitter, YouTube ya. Media adalah sesuatu yang mengumpulkan orang dalam segmen pasar yang sama, di tempat yang sama, dalam waktu bersamaan. Ya, artinya apa? Artinya bisnis di era digital itu biasanya punya konten yang menarik ya, karena bisnis media itu adalah bergantung sama konten yang menarik. Nah, apa itu konten? Konten adalah semua yang Anda upload ke internet. Ya, makanya ada namanya sekarang konten marketing. Ya. Artinya apa? Kalau kita tarik garis ke belakang, Anda boleh lihat semua bisnis-bisnis yang omsetnya udah di atas 100 juta, baik itu di Indonesia maupun di luar, semua polanya hampir sama. Mereka biasa menguasai paling tidak satu dari media tersebut. Ya. Mereka entah menguasai YouTube, mereka entah menguasai Facebook Ads ya, atau Facebooknya, atau Twitternya, atau Instagramnya. Paling nggak mereka sangat lihai di satu media tersebut untuk mengumpulkan semua orang di tempat yang sama pada saat bersamaan. Ya. Jadi Anda paling nggak harus memiliki satu media Anda sendiri dimanapun itu Anda mau, dimanapun itu Anda bisa. Pola ketiga, customer centric, fokus ke konsumen bukan produk. Nah, untuk memperjelas saya kasih contoh. Apakah bisnis Anda hadir untuk memproduksi hijab atau membuat muslimah menjadi pribadi yang lebih baik? Tolong dipikirkan baik-baik karena ini akan membentuk mindset Anda banget. Ya. Kalau jawaban Anda yang kedua, melayani muslimah menjadi lebih baik, apakah yang Anda jual harus hijab? Tidak. Nah, mulai paham ya. Anda bisa menjual banyak hal, ya, selama Anda melayani target pasar yang tepat dan bisnis Anda tidak akan terpengaruh. Jadi gini, semua bisnis yang besar, semua melayani target pasar, bukan produk. Pola keempat, aggressive reinvestment. Aggressive reinvestment adalah menginvestasikan keuntungan bisnis Anda kembali ke dalam bisnis itu sendiri secara agresif. Kebanyakan pebisnis online pemula itu pemasukan dari bisnisnya langsung dikonsumsi. Ya, jadi nanti apa yang tertinggal baru untuk bisnis. Nah, ini yang banyak terjadi di lapangan. Ya, misalnya omset bisnisnya berapa? Omsetnya, Mas, aku udah dapat omset 50 juta sebulan, alhamdulillah. Terus ngapain? Ya Mas, kemarin baru ini Mas ganti mobil lah, ganti mobil gitu ya.
Jangan, ya. Bisnis online raksasa atau yang di atas 100 jutaan omsetnya itu selalu menginvestasikan kembali keuntungan. Keuntungan ya, bukan omset loh. Ya, jadi keuntungan bisnisnya itu diinvestasikan kembali. Agar ini bisa terjadi, Anda harus tahu dulu kata cukupnya berapa per bulan. Cukup ya, bukan nikmat, bukan nyaman, cukup. Ya. Nah, setiap bulan gaji diri Anda sendiri sesuai cukupnya itu. Ya. Baru investasikan kembali sebagian besar keuntungannya yang Anda peroleh ke dalam bisnisnya. Jadi jangan bisnis itu sisa, jangan. Jika omset Anda masih di bawah 100 juta, ya, jangan investasikan ke sesuatu yang tidak terlihat oleh konsumen. Artinya apa? HP baru, laptop baru, ganti mobil, meja kantor, sewa kantor ya. Nah, jadi kita harus berinvestasi di mana? Berinvestasi di tempat-tempat ini. Contoh iklan untuk endorse Instagram. Anda boleh juga berinvestasi ke software atau aplikasi yang membantu mendatangkan pembeli atau menambah kemudahan bisnis online. Itu sangat saya rekomendasikan. Jadi pertanyaan keempat yang harus Anda jawab adalah berapa komitmen angka cukup Anda? Nah, masuk ke pola terakhir. Pola terakhir adalah menguasai traffic. Nggak bisa dipungkiri. Ya, pebisnis online yang jago, yang omsetnya di atas 100 juta, itu sangat menguasai traffic. Mereka bisa mendatangkan traffic dalam jumlah besar. Apa itu traffic? Traffic adalah pengunjung. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, coba datangin semua toko-toko online raksasa. Apa yang Anda temukan saat Anda berkunjung ke toko online besar? Hampir semua toko online raksasa, Anda akan diminta alamat email. Kenapa? Mendapatkan alamat email sama dengan mengendalikan traffic. Hal ini diaminin juga sama namanya Tony Hsieh, Zappos.com ya, tempat jualan sepatu. Tony Hsieh bilang apa? Bisnis online dibangun di atas pembelian berulang. Jangan menggantungkan bisnis Anda di rumah orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda membangun database pembeli dan membuat mereka membeli berkali-kali? Ini yang sangat penting. Gimana cara Anda melakukannya? Oke? Nah, itu 5 pola bisnis online di atas 100 juta.